Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Abu Nawas dituduh mencuri keledai, tapi kok malah Abu Jahil yang dipenjara. Hidup bertetangga, kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahil. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahil selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika Abu Jahil mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahil mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahil juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahil mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian datanglah orang bayaran Abu Jahil untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahil mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahil pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahil mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahil. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahil?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku memergoki, malingnya langsung panik dan berlari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahil sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukan. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah Baginda Raja. Pasti dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahil memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahil ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asyik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, Baginda Raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahil. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahil hanya terdiam. Dia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahil. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahil? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja.
Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain, Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain, ucapnya. Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahil, perintah Baginda Raja. Lalu ia menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lali terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba, tutur Abu Jahil. Coba tunjukkan bukti yang kamu punya, Abu Jahil, perintah Baginda Raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. Ini buktinya, Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba, tutur Abu Jahil. Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Bukan, Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba, jawab Abu Nawas. Kamu jangan coba mengelak, Abu Nawas, jelas-jelas itu sandalmu, bentak Abu Jahil. Sudah, berikan sandal itu kepadaku, pinta Baginda Raja kepada Abu Jahil. Abu Nawas hanya bisa bersabar dan dia menunggu waktu yang tepat untuk membalasnya Abu Jahil. Wallahu a'lam bishawab.